Masih dalam tajuk ekspedisi sungai, nggak lengkap rasanya kalau saya belum menyusuri sungai terpanjang yang ada di Indonesia, yaitu Sungai Kapuas. Dengan panjang lebih dari 1.100 km, akan menjadi petualangan saya dalam ekspedisi kali ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tenang bang, tenang, di sini juga nih. Wah, dapat juga udara di sini. Membahas sungai terpanjang, tentu tidak bisa lepas dari Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Membentang sepanjang lebih dari 1.100 km atau hampir setara panjang Pulau Jawa, Kapuas dinobatkan sebagai sungai terpanjang di negeri ini. Masih dalam tajuk ekspedisi sungai, nggak lengkap rasanya kalau saya belum menyusuri sungai terpanjang yang ada di Indonesia, yaitu Sungai Kapuas. Dengan panjang lebih dari 1.100 km, akan menjadi petualangan saya dalam ekspedisi kali ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di sepanjang alirannya, tentu saja Sungai Kapuas menyimpan banyak potensi alam dan kearifan lokal yang bahkan menjadi identitas dari sungai terpanjang ini. Menyusuri Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang yang ada di Indonesia ini bukan cuma sekedar alirannya saja, tapi ada tradisi dan kehidupan masyarakat yang bisa menjadi petualangan saya. Salah satunya yaitu kapal Bandong ini. Dari generasi ke generasi, eksistensi kapal Bandong tetap dipertahankan. Keberadaan kapal kayu tradisional ini bahkan sudah menjadi salah satu ikon dari Sungai Kapuas. Seiring berjalannya waktu, kapal kayu ini pun juga mengalami perubahan fungsi. Dahulu, kapal Bandong merupakan alat transportasi penumpang dari daerah hulu menuju hilir, ataupun sebaliknya. Namun, saat ini kapal berbentuk persegi panjang ini lebih sering digunakan sebagai kapal angkutan barang. Kalau saya cobain boleh nggak Pak? Boleh ya? Saya penasaran nih mau mencoba bagaimana mengemudi kapal Bandong. Wah, tinggi juga ya. Ini saya nggak ring daping ini. Ditinggal dong. Sebetulnya ini sama seperti mengendarai mobil. Nah, kalau ke kanan dia akan berbelok ke kanan, kalau ke kiri akan berbelok ke kiri juga. Tapi bedanya kalau di air ini akan lebih lambat pergerakannya. Bukan hanya sebagai sebuah warisan turun-temurun saja, kapal Bandong juga membawa dampak perekonomian bagi masyarakat yang tinggal di bagian hulu sungai. Keberadaan kapal angkut barang ini bisa membuat harga kebutuhan hidup masyarakat di bagian hulu menjadi lebih murah. Di kapal Bandong ini ada beberapa bagian nih. Dan yang bagian belakang ini adalah bagian dapur dan juga kamar mandi. Terus di tengah itu ada bagian untuk barang-barang dan juga penumpang. Dan paling depan yang pastinya untuk tempat pengemudi. Sama saya di sini. Kapal Bandong sebentar lagi akan bersandar ke tepi yang ada di sebelah sana. Kapalnya sudah bersandar dan habis ini saya akan mengikuti kegiatan masyarakat untuk bongkar muat nih, menu-menuhin isi dari kapal-kapalnya. Besarnya daya tampung kapal Bandong tidak hanya berisi barang-barang kebutuhan pokok dan bangunan saja. Kapal-kapal Bandong yang sandar di sini tidak akan berangkat sebelum syarat muatan. Sekali berangkat, kapal akan langsung ke tujuan akhir karena akan membutuhkan waktu lebih lama lagi ketika sandar dengan keadaan penuh muatan.
kapal ini memang berhenti 1 minggu untuk menunggu barangnya penuh karena ini kapalnya sangat besar sekali. Ini belum ada setengahnya ya Pak? Belum. Masih sedikit, berarti kita ngangkutin lagi lah ya. Mengalir sepanjang lebih dari 1.100 km, potensi alam Sungai Kapuas menjadi rumah bagi berbagai biota air. Salah satunya tentu saja udang galah yang ukurannya terbilang jumbo. Sekarang saya akan menuju Kampung Blugay dan di sana kami akan memancing udang galah. Sudah ramai-ramai ada di belakang siap untuk memancing. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sama halnya dengan memancing ikan. Untuk bisa mendapat strike ikan, kita harus tahu lokasi potensial, umpan dan teknik yang tepat, sisanya memang sangat bergantung pada keberuntungan. Wow! Dapat udangnya, asik! Wih, besar sekali Bang. Ya. Mau. Udah dimatiin udah, takut jepit. Oh, Ya. saya nggak nyangka ternyata udangnya sebesar itu. Oke, kita harus berjuang supaya bisa dapat udang juga. Sebagai biota air, udang galah di alam liar memiliki peran penting bagi keseimbangan ekosistem. Sebagai binatang omnivora, udang galah memakan sampah-sampah organik, serta siput dan ikan-ikan kecil. Wow! Ternyata dia banyak berkumpul di sini. Nah ini nih, udang galah. Dia punya capit warnanya biru kekuningan seperti ini. Memang kalau udang sungai itu identik dia cepat mati kalau diangkat sedikit, sebentar saja. Wah, itu lebih besar. Bisa dapat yang sebesar ini juga. Nah, terus bagian capitnya juga, nih banyak yang tajam-tajam ini. Tenang Bang, tenang. Di sini juga nih. Wah! Dapat juga udangnya di sini. Wih. Akhirnya Strike dapat 1 udang galah. Setelah menunggu berjam-jam, ini memang sudah mulai sore, jadi otomatis akan lebih cepat mendapatkan udangnya karena kalau siang-siang tuh dia suka ngumpet. Matahari mulai condong ke barat. Strike pun semakin ramai. Pertanda udang mulai makan saat cuaca sudah mulai teduh. Bukan hanya udang saja, beberapa teman pemancing juga mendapat strike ikan penghuni aliran Sungai Tayan, yang merupakan salah satu anak Sungai Kapuas. Dapat ikan Thailand. Kalau di sini sebutannya ikan Thailand, tapi aslinya ini namanya adalah ikan sili. Nah, itu lihat secara bentuk dia panjang dan warnanya juga cantik sekali. Ada corak-corak seperti merah keorenan. Kalau di sungai memang tidak bisa diprediksi kita bisa dapat apa. Bang, kita simpan ini kali ya. Oke, siap. Strike Bang! Wih! Wow! Ini dia udangnya. Ini di bagian kepalanya sangat keras sekali. Dan nih,
Ada bagian yang lancip dan itu sangat tajam. Ini ya. Sebagai salah satu penghuni sungai, udang galah memang banyak diburu karena memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. Selain itu, dagingnya yang tebal membuat udang satu ini juga banyak dinikmati para pecinta olahan seafood. Strike tapi dapatnya ikan. Abang, ini ikan apa namanya? Lais ya. Ikan lais. Lumayan dapat satu ikan, lebih baik kita simpan saja. Ayo bang, sambil lanjut. Hari semakin sore, waktunya mengolah udang hasil pancingan bersama teman-teman pemancing. Sebelum diolah, terlebih dulu udang dibersihkan dari kotoran yang terdapat pada bagian kepalanya. Bang, udah dibersihkan ini. Tinggal bakar. Tinggal bakar. Kayak si gundul. Apinya juga sudah siap. Udang galah bakar kali ini hanya menggunakan bumbu sederhana. Cukup kecap yang sudah dicampur saus sambal sebagai penambah rasa gurih dan pedas. Ujung yang tiga ya. Dengan bumbu yang sederhana, tapi pastinya nanti rasa alami dari udangnya itu udah sangat enak sekali. Makanya tidak perlu repot-repot dimasak macam-macam, ya kan bang? Iya. Udah kayak gini aja udah cukup, tinggal tunggu matang aja. Biasanya udang nggak perlu lama-lama. Cukup 5-10 menit saja, daging udang bakar siap untuk kami nikmati. Ini dari segi warna sudah berubah menjadi keorenan dan aromanya juga sudah menggoda nih. Abang, ini udah matang apa belum? Sudah. Sudah? Sudah siap disantap. Wah, berarti sudah siap untuk disantap. Bener kan? Walaupun udah dibumbuin tadi di bagian permukaannya, jadi dagingnya itu masih terasa original. Manis, terus kenyal-kenyal, enak banget. Aduh, luar biasa. Ini di sashimi enak juga kali ya? Ya, bisa. Bang, gimana bang rasanya? Mantap kak. Enak banget. Oke. Ketebalan daging udang galah benar-benar membuat selera makan saya langsung naik. Benar-benar luar biasa nih rasanya. Jadi udang itu rasanya gak pernah bohong. Sebagai salah satu sumber protein hewani, tentu saja akan semakin menambah tenaga saya untuk melanjutkan petualangan ekspedisi sungai terpanjang kali ini. Sungai Kapuas memang banyak sekali menyimpan hasil alam yang berlimpah. Salah satunya ini dia, udang galah. Saya tertarik sekali dengan udangnya yang sangat besar sekali ukurannya dan rasanya juga enak banget. Jadi makin ketagihan. Boleh ya, nanti saya kesini lagi, mancing lagi. Oke? Ikuti jejak saya, jejak Kapuas. Makan lagi. Aliran sungai yang melewati 6 kabupaten ini juga menyimpan berbagai kekayaan alam, tradisi, serta kearifan masyarakatnya yang layak menjadi rangkaian petualangan ekspedisi sungai terpanjang. Arowana jenis Super Red merupakan salah satu ikan endemik penghuni aliran Sungai Kapuas yang telah mendunia. Keindahan bentuk badan serta motif warna yang indah pada sisiknya bahkan menobatkannya menjadi salah satu ikan hias termahal.
Bisa gendong ikan arwana. Ini memang Di habitat aslinya, ikan arwana sudah sangat susah untuk dijumpai. Salah satu usaha untuk menjaga kelestariannya adalah dengan membudidayakannya di kolam-kolam seperti ini. baru dibilang takut loncat, beneran loncat tadi ke arah saya. Untung ini jaringnya tinggi jadi nggak sampai keluar. Oh, banyak banget ini isinya. Ini isinya mungkin lebih dari berapa? Lebih dari 3. Oh, ada 4. Sebagai salah satu ikan hias termahal, arwana super red bisa mencapai harga jutaan hingga miliaran rupiah. Indukan ikan yang ada di kolam ini rata-rata memiliki panjang 60 cm ke atas. Beruntung, dalam ekspedisi sungai terpanjang kali ini, saya juga bisa langsung memanen anakan ikan arwana super red yang masih dierami induknya. Sekarang kita sudah menemukan ikan yang sedang mengeram. Nah, ini umurnya kira-kira 3 minggu, tapi sudah bisa dikeluarkan ya sebelum dia memuntahkan. Bahaya, makanya kalau sudah diketahui kita amankan dulu anak yang ada di dalam mulutnya. Arwana melindungi anaknya yang masih berplasenta dalam rahangnya yang sangat keras dan kuat. Setelah plasenta anakan arwana hilang, secara alami sang induk akan melepaskannya. Berasa dari apa bagian tenggorokan ikannya itu keras. Jadi itu salah satu penanda kalau di dalamnya dia membawa telur. Salah satu tujuan panen anakan yang masih memiliki plasenta adalah untuk menyelamatkannya. Sebagai ikan predator, arwana juga memiliki sifat kanibal. Sehingga besar kemungkinan anakan yang masih kecil juga menjadi incaran ikan yang berukuran lebih besar. Yang menarik perhatian saya adalah di sini ada anak ikan dan di bawahnya itu ada telur yang menggantung. Nanti itu akan pecah sendiri. Enggak, dia untuk makanannya itu sih sebenarnya. Kalau sampai dia makin besar, telurnya itu makin ngecil. Sampai dia habis baru kita kasih makan. Oh, jadi ini adalah cadangan makanannya ya? Iya. Memindahkan anakan arwana harus dilakukan dengan hati-hati. Karena jika plasentanya pecah, bisa membuat anakan ikan mati. Oke, sudah semua. Jadi untuk menunggu sampai dia besar atau sampai cadangan makanannya habis itu kurang lebih 1 bulan. Setelah dipanen anakannya, air kolam akan diisi kembali dengan air yang baru, yang berasal dari aliran sungai. Sirkulasi air kolam sangat mempengaruhi kesehatan dan menurunkan tingkat stres bagi ikan yang habis diambil anakannya. Nah, sekarang di tangan saya sudah ada kodok dan juga kecoa. Ini adalah makanan dari ikan arwana. Nggak nyangka kan makanannya ternyata kodok dan kecoa. Pemberian makan ikan biasa dilakukan ketika pagi atau sore hari, mengikuti pola hidup arwana di alam. Ikan arwana ini juga kalau makan itu kira-kira seminggu 3 kali. Jadi dia nggak setiap hari makan. Mungkin karena makanannya itu udah berat-berat ya. Kodok, kecoa, luar biasa. Anakan arwana yang telah dipanen selanjutnya masuk ke akuarium karantina. Di akuarium inilah mereka terus dipantau perkembangannya hingga ukurannya siap untuk dijual. Nah, ini terlihat ada 2 kotak di depan saya. Jadi kotak yang pertama ini dari indukan yang pertama tadi bertelur. Lalu ini yang kedua, karena mereka itu tidak bisa digabungkan. Setiap farm memiliki standar masing-masing untuk menjual anakan arwana super red hasil budidaya. Rata-rata anakan yang siap jual adalah yang sudah hilang plasentanya karena sudah bisa bertahan hidup. Kalau
di depan saya ini dia masih proses tanning, jadi warnanya masih orange dan akan menuju ke merah benar-benar pekat ya. Semakin pekat warna pada sisik ikan, maka bisa dipastikan semakin mahal pula nilai jualnya. Sebelum dilepas ke pasar, terlebih dahulu ikan harus melewati proses identifikasi. Pemberian nomor identitas sangat penting untuk mengetahui dan menelusuri keberadaan sang ikan, karena nomor identitasnya sudah terdaftar secara resmi. Ini ikan arowana yang ada di depan saya sebentar lagi mau di-tagging. Artinya diberikan identitas, jadi seperti punya KTP. Kayak manusia jadinya ya. Penanaman chip tagging pada tubuh ikan pun tidak bisa dilakukan sembarangan. Semua proses dilakukan dengan sangat hati-hati supaya tidak menyakiti ikan. Nah, kalau sudah dimasukkan ke kantong seperti ini, nanti tinggal dibius, setelah itu baru mulai di-tagging. Ini dia cairan pembiusnya, jadi nanti tinggal ditetesin aja sekitar 3 tetes ke ikan arwananya, di situ dia akan pingsan. Pingsan sesaat. Ikan arwana satu ini rencananya akan dikirim ke luar negeri. Bisa terlihat keindahan corak dan motif warna pada sisik-sisiknya. Ini sudah terlihat ikannya sudah mulai goyang-goyang oleng gitu. Berarti udah bisa dikeluarkan dari plastik, ditaruh ke tempatnya. Chip yang dipakai ini memang sangat kecil sekali bentuknya. Agak sulit, tapi nggak apa-apa ini dipegang ini. Sangat kecil sekali yang nanti akan dimasukkan ke tubuh ikannya. Setelah di-scan, akan muncul nomor seperti ini. Sekarang saya mau mencoba tagging ikan arwana. 1, 2, 3, 4. Di sini ya. Segini aja cukup. Tutup aja langsung. 1, 2, 3. Udah? Oh udah. Serius udah. Punggung ikan merupakan bagian yang paling aman dan kuat supaya chip tetap tidak lepas. Pemberian nomor identifikasi sangat penting bagi arwana super red yang masuk dalam kategori dilindungi undang-undang. Petualangan ekspedisi sungai terpanjang saya masih berlanjut. Kali ini saya akan ke salah satu pasar ikan di daerah Tayan, Kabupaten Sanggau, untuk mengetahui secara langsung ikan-ikan penghuni sungai yang diperjualbelikan di sini. Sekarang saya sudah berada di pasar ikan Mentari, tepatnya berada di pinggiran Sungai Kapuas. Ini dia nih, berbagai jenis ikan sungai. Di sini saya ngelihat ada ikan biawan. Ini ikan biawan, ikan baung, ikan kelabau. Ikan kelabau nih. Saya mau beli ikan kelabau. Ikan sudah didapat. Saatnya mengolah bersama masyarakat yang tinggal di tepian Kapuas. Bu, nih saya udah bawain ikannya. Ada beragam cara untuk mengawetkan ikan secara tradisional. Salah satunya dengan melakukan fermentasi supaya tidak busuk. Ikan kelabau ini mau diolah menjadi peja. Nah, peja itu adalah hasil fermentasi dari ikan yang sudah didiamkan selama hampir 2 minggu ya, Bu? Iya. Ini udah ada 3, saya bawa ke sana ya? Iya. Bahan untuk membuat fermentasi ikan tidaklah susah. Nah,
ini dia proses pembuatan peja. Memang ikan yang sudah terbuka dan dibersihkan, lalu dimasukkan nasi dan juga garam. Diratakan, baru ditutup, nanti dimasukkan ke dalam toples. Nasi yang digunakan juga harus nasi dingin, soalnya kalau nasi panas, nanti dia akan malah berlendir. Nah, sekarang ini ikan-ikannya sudah siap untuk dimasukkan ke dalam toples. Harus dipastikan toples benar-benar tertutup rapat, supaya fermentasi berhasil dan ikan tidak membusuk di dalam toples. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, didiamkan selama 2 minggu. Oke. Nah, kalau yang ini udah 2 minggu. ini dia, peja yang sudah didiamkan selama 2 minggu. Nah, bentuknya langsung berubah. Dia mengeluarkan air seperti ini. Secara alami, kandungan karbohidrat dalam nasi akan diurai menjadi gula oleh mikroorganisme, sehingga memicu asam yang mencegah daging ikan dari proses pembusukan. Mari kita buka. Baunya sudah seperti apa? Saya penasaran nih. Luar biasa, Kak. Jadi dari bau aja ini sudah sangat asam sekali. Tapi kalau dimasak rasanya mantap. Bener nggak? Benar. Bener. Untuk mengolah peja menjadi kuliner bercita rasa tidaklah susah. Bumbu-bumbu dapur sederhana ditambah batang serai sebagai penghilang aroma amis dan asam menjadi kuncinya. Nah, berarti ini udah bisa dimasukin, Bu? Aman ya? Bisa. Oke. Saat mengolah peja, ikan tidak boleh sering diaduk atau dibalik supaya dagingnya tidak hancur. Ini dimasaknya tidak perlu lama-lama, tinggal tunggu saja sampai dia agak mengering, baru kita angkat. Nah, ini pejanya sudah ada di tangan saya dan siap untuk disantap. Kalau dari aroma sih tidak ada yang aneh, makanya saya penasaran, Bu. Mau langsung cobain. Rasa pertama yang saya rasakan ini adalah asam sekali. Iya. Ini yang bikin unik dari peja. Masyarakat sini percaya, rasa asam olahan peja ikan justru sangat bersahabat bagi lambung. Inilah salah satu wujud dari kearifan masyarakat di aliran Sungai Kapuas yang menjadi warisan turun-temurun dan masih dipertahankan hingga sekarang. Petualangan ekspedisi sungai terpanjang saya bergeser ke arah hilir. Tepatnya di daerah Kampung Caping di pinggiran kota Pontianak. Bermain kano menjadi olahraga yang masih dipertahankan sampai sekarang oleh masyarakat di pinggiran Sungai Kapuas. Nah, sekarang saya beramai-ramai mau berlomba bersama-sama. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mulai ya, 1, 2, 3. Inilah salah satu pemanfaatan aliran Sungai Kapuas yang dilakukan masyarakat Kampung Caping. Hampir setiap hari warga di sini bermain kano, sekadar untuk hiburan sekaligus olahraga. Memang benar ini dikatakan olahraga. Wah, nabrak. Karena tangan saya rasanya berasa banget, kayak langsung berotot nih kayaknya. Mendayung kano bukanlah hal yang mudah dilakukan. Harus bisa menjaga keseimbangan supaya tidak terbalik. Arus sungai yang lumayan kuat pun menjadi tantangan tersendiri. Akhirnya sampai
Saya juga. Ini kalau saya perhatikan Sungai Kapuas ini memang masih sangat bersih. Makanya nggak heran banyak warga sekitar yang masih memanfaatkan Sungai Kapuas untuk mandi bersama. Dan habis ini saya juga mau ikut mandi bersama warga sekitar. Satu, dua, tiga. Inilah keseruan masyarakat di salah satu titik aliran Sungai Kapuas yang panjang. Bukti bahwa peran Kapuas memiliki peran vital dalam kehidupan sehari-hari. Sungai Kapuas tidak hanya menyandang predikat sebagai sungai terpanjang yang ada di Indonesia, melainkan bisa juga sebagai penggerak ekonomi bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.